Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang senyawa eter. Senyawa eter itu memiliki gugus fungsi yang mirip dengan alkohol, di mana gugus fungsinya itu biasanya digambarkan dengan struktur ROR, di mana R-nya di sini adalah alkil. Kenapa saya bilang mirip dengan alkohol? Jadi kalau alkohol gugus fungsinya itu kan ROH. Nah, jadi O-nya yang satu mengikat alkil, yang satu mengikat H. Nah, kalau dia gugus fungsinya eter, maka kedua tangan oksigen itu digunakan untuk berikatan dengan gugus alkil. Ya, jadi bukan ROH melainkan ROR. Kemudian gugus alkil pada senyawa eter ini bisa sama, bisa berbeda. Nah, karena eter itu punya gugus fungsi yang mirip dengan alkohol, ternyata si eter ini mempunyai rumus umum yang sama dengan alkohol. Jadi eter dan alkohol itu sama-sama rumus umumnya itu adalah CnH2n plus 2O. Nah, alkohol juga sama, CnH2n plus 2O. Nah, nama lain dari eter adalah alkoksi-alkana. Jadi kalau kalian menemukan suatu senyawa dengan nama rantainya itu alkoksi-alkana, maka sebenarnya itu adalah senyawa eter. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, eter itu yang paling banyak digunakan adalah dietil eter. Jadi yang paling sering dipakai itu di dalam kehidupan sehari namanya dietil eter. Ya. Kadang-kadang disebutnya eter aja. Jadi kalau di lab kalian kata guru pembimbing atau kata orang lab pakai aja eter. Nah, yang dimaksud dengan eter di sini adalah dietil eter. Nah, dietil eter ini dia kegunaannya itu biasanya digunakan sebagai anestetik, ya, jadi obat bius untuk penghilang rasa sakit gitulah. Ya. Kemudian biasanya senyawa eter ini juga banyak dipakai sebagai pelarut. Pelarut untuk apa? Pelarut untuk senyawa-senyawa organik. Kemudian biasanya dipakai juga untuk melarutkan lilin atau zat-zat lain yang kurang larut dalam air. Jadi zat-zat yang bersifat nonpolar yang kurang larut dalam air, dia dilarutkannya itu dengan senyawa eter. Ya. Karena eter bersifat nonpolar. Kemudian selain dietil eter, ada senyawa eter lain yang mempunyai kemampuan anestetik 7 kali lebih besar daripada dietil eter, yaitu yang disebut sebagai divinyl eter. Ya, divinyl eter dia juga merupakan senyawa gugus yang punya gugus fungsi eter dan punya kemampuan anestetik yang 7 kali lebih besar daripada dietil eter. Pada umumnya eter itu bersifat racun. Jadi kalau kalian praktek menggunakan senyawa organik, pelarut organik berupa eter itu bersifat racun, sehingga penggunaannya itu harus hati-hati ya. Kemudian dia juga mudah menguap, sehingga kalian harus menggunakan masker ya kalau misalnya ada eter. Tetapi ternyata sifat racun si eter ini jauh lebih aman daripada penggunaan kloroform kalau digunakan sebagai obat bius ya. Jadi ada senyawa kloroform. Kloroform itu adalah senyawa haloalkana ya, yang sifatnya juga sama seperti eter, bisa digunakan sebagai anestetik untuk obat bius. Tapi kalau eter juga sama bisa jadi obat bius, tapi eter itu jauh lebih aman daripada kloroform ya. Jadi kalau kalian praktek nanti menggunakan eter atau bahkan menggunakan kloroform, biasanya suka pusing kalau misalnya terlalu banyak menghirup eternya, bisa kalian pingsan ya, nggak sadarkan diri. Jadi kemudian selain dia bersifat racun, mudah menguap, ternyata eter pun mudah terbakar. Jadi harus hati-hati ya kalau kita menggunakan senyawa eter. Rata-rata senyawa organik itu, nggak rata-rata sih, nggak semuanya, tetapi beberapa senyawa organik itu sifatnya itu mudah terbakar. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan senyawa organik, khususnya senyawa eter, karena dia sangat mudah terbakar. Sehingga ketika kita menggunakan senyawa tersebut, jauhkan dari api ya. Sama kayak
Kalau kita lagi pakai gas ya, lagi masak di rumah, jauhin dari api. Kalau misalnya ada kebocoran gas, jauhkan dari api karena nanti kalau ada api nanti bisa mudah terbakar ya, seperti itu. Oke, baik, itu saja perkenalan saya tentang ether. Semoga dengan begini kalian bisa lebih tahu ya ether itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.